Oke, kali ini kita membahas tentang pertidaksamaan eksponensial untuk yang part 2 ya. Untuk yang part 1, kita membahas tentang contoh yang lebih sederhana. Bisa melihat link di sebelum-sebelumnya. Oke, ini untuk sifatnya ya, yang di part 1 sudah kita bahas sifatnya. Intinya, jika bilangan pokoknya itu lebih dari 0 tetapi kurang dari 1, maka tandanya dibalik. Kemudian, untuk bilangan pokok yang lebih dari 1, maka tandanya tetap. Oke, ini langsung ada dua contoh. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini. Ada dua soal, langsung kita bahas soal yang pertama. Kita tulis dulu. Akar 3 pangkat 4X min 2 lebih dari 1/9 pangkat X plus 3. Karena ini bilangan pokoknya akar 3, yang ini 1/9 kan beda. Maka langkah yang pertama adalah kita menyamakan bilangan pokok ini. Akar 3 itu bisa dirubah menjadi 3 pangkat 1/2, betul ya? Ini tetap ditulis 4X negatif 2 tetap. Lebih dari 1/9 boleh diganti menjadi 3 pangkat. Kenapa? Agar bilangan pokoknya sama-sama 3 ini ya. Kemudian pangkat ketemu pangkat kita distribusikan ya. Ini dikalikan ya. 1/2 dikali 4X min 2. Untuk yang pangkat sebelah sini juga seperti itu. Negatif 2 dikali X plus 3. Langsung saja kita coret untuk bilangan pokoknya. 1/2 dikali 4X min 2, yang ini negatif 2 dikali X plus 3. Kenapa tandanya tetap? Yang soalnya itu lebih dari, kemudian ini tetap ditulis menjadi lebih dari juga. Karena bilangan pokoknya ini 3, artinya apa? Lebih dari 1, maka tandanya tetap. Lanjut. Kita distribusikan 1/2 dikali 4X sama dengan 2X. 1/2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 1. Tandanya tetap. Negatif 2 dikali X sama dengan negatif 2X. Negatif 2 dikali positif 3 sama dengan negatif 6. Kita sederhanakan menjadi 4X lebih dari negatif 5. Kita dapatkan nilai X lebih dari negatif 5/4. Jadi penyelesaian pertidaksamaan ini adalah X lebih dari negatif 5/4. Next, untuk contoh yang kedua, kita tulis soalnya seperti ini ya. Langkah yang pertama adalah kita pecah, kita rubah ya. Ini 4 pangkat 2X. Kita rubah menjadi 4 pangkat X dipangkatkan 2. Jadi kalau perpangkatan, pangkat ketemu pangkat kan dikali. Jadi dikali 2 kali X atau X kali 2, nanti hasilnya sama. Jadi boleh ya dirubah, yang awalnya 2 kali X, ini X kali 2. Negatif 6 dikali 4 pangkat X ditambah 8 lebih dari sama dengan 0. Oke. Untuk mempermudah mengerjakannya, kita misalkan 4X ini adalah P. Selanjutnya yaitu ini P, maka P pangkat 2 dikurangi 6, 4 pangkat X dimisalkan P, 6P ditambah 8 lebih besar sama dengan 0. Karena ini merupakan persamaan kuadrat, maka kita mencari akar-akarnya, boleh menggunakan pemfaktoran atau lainnya. Kalau menggunakan pemfaktoran, didapat P negatif 2 atau P negatif 4 yang lebih besar sama dengan 0. Didapat
P sama dengan 2, karena ini negatif ya langsung. P sama dengan 2 atau P sama dengan 4. Karena ini pertidaksamaan, maka kita cek menggunakan garis bilangan. Ini angka 2 sama 4. Kita tulis yang 2 sebelah kiri dan angka 4 yang sebelah kanan. Kemudian kita cek untuk angka 0. Kita substitusikan angka 0, dan angka 0 itu termasuk di daerah sebelah kiri, tengah, atau kanan, dan ternyata 0 itu terletak di sebelah kiri. Kita cek, kita tulis dulu persamaan kuadratnya ini. P pangkat 2 min 6P plus 8 lebih besar sama dengan 0. Kita substitusikan P sama dengan 0. 0 pangkat 2 dikurangi 6 dikali 0 ditambah 8 lebih besar sama dengan 0. Didapat 8 lebih besar sama dengan 0. 8 lebih besar sama dengan 0 itu betul atau salah? Betul ya, kita simbolkan B. Maka di sini daerahnya adalah B. Dan ternyata yang daerah tengah kita cek hasilnya salah. Kemudian daerah yang sebelah kanan kita cek ternyata hasilnya betul. Maka kita lihat yang betul-betul ini adalah merupakan penyelesaiannya. Yang sebelah kiri ini untuk P kurang dari sama dengan 2 karena panahnya ke kiri. Untuk yang sebelah kanan untuk P lebih besar sama dengan 4. Kenapa ini menggunakan lebih besar sama dengan, ada sama dengannya? Karena dari soal awal menggunakan sama dengan. Misalkan dari awal tanpa sama dengan, maka penyelesaiannya pun tanpa sama dengan. Paham ya? Lanjut. Didapatkan nilai P kurang dari sama dengan 2 atau P lebih besar sama dengan 4. Didapatkan P kurang dari sama dengan 2 atau P lebih besar sama dengan 4. Jangan lupa karena P ini tadi dimisalkan, maka kita kembalikan ke semula. Yang awalnya P kita ganti menjadi 4 pangkat X. P kita rubah menjadi 4 pangkat X. 4 pangkat X kurang dari sama dengan 2. Atau 4 pangkat X lebih dari sama dengan 4. Maka ini 4 pangkat X kan, ini kurang dari sama dengan 2, itu kita rubah menjadi 4 pangkat setengah. Kenapa? Biar bilangan pokoknya sama. Paham ya? Ini juga seperti itu, 4 pangkat X, 4 pangkat X4 kita rubah menjadi 4 pangkat 1, biar bilangan pokoknya sama. Sehingga didapatkan X kurang dari sama dengan setengah atau X lebih dari sama dengan 1.